Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang mendapat kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuasaan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sejuk sekali mendengar firman Tuhan ini ya. Sangat diberkati sekali, pasti setiap kita benar, setiap firman Tuhan pastilah memberkati setiap kita ya. Tapi memang merasakan keteduhan, merasakan kenyamanan, ada damai ketika kita membaca nats ini. Apalagi dibungkus dengan tema bahwa mata Tuhan itu, ayat 18 ya, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kesetiaannya. Luar biasa sekali. Dan begitulah Tuhan kita untuk setiap kita. Matanya selalu tertuju kepada setiap orang yang berharap kepadanya, yang berharap akan kasih setianya. Artinya mata Tuhan selalu awas dengan kita, selalu melihat setiap kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Mazmur 33 ini dituliskan oleh seorang Daud, dipercayai Daud yang menuliskannya, walaupun ada saja yang berpendapat bahwa penulisnya tidak dapat dipastikan Daud atau bukan, tapi Mazmur ini termasuk dalam kumpulan puisi yang mengekspresikan pujian dan syukurnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang dari Mazmur pasal yang ke-33 ini ditulis dalam konteks pujian kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Dan bagian ini menekankan betapa beruntungnya bangsa yang memiliki Tuhan Allah sebagai Allah mereka. Dan di dalam pasal ini penulis merayakan kuasa Tuhan atas ciptaannya, atas keadilannya dan pengawasannya terhadap umatnya. Dan kita melihat penekanan, ada pengharapan kepada Tuhan dan menunjukkan bahwa umat percaya seharusnya menggantungkan hidup mereka kepada Allah, terutama ketika menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan. Konteks historisnya, Mazmur ini kemungkinan ditulis pada pemerintahan Raja Daud ketika Israel berada dalam proses penguatan identitas sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Di periode ini,
Israel sering menghadapi tantangan dari bangsa-bangsa lain, dan penting bagi mereka untuk mengingat kekuatan Tuhan yang dapat menyelamatkan dan melindungi setiap mereka. Lalu secara sederhana, sekilas kita bisa memetik kesimpulan dari Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22 ini tidak lain adalah mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan sebagai pencipta yang berdaulat, pribadi yang peduli dan melindungi umatnya, dengan menekankan pengharapan kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan Mazmur ini memberikan dorongan bagi setiap orang percaya untuk tetap setia, berharap, dan bersandar kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Lalu apa yang bisa kita lihat yang mau ditegaskan melalui nats kita pada hari ini? Penegasan yang pertama tidak lain adalah kebahagiaan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-12 itu. Artinya, Allah memilih Israel sebagai bangsanya. Dan mereka yang memiliki hubungan dengan Tuhan berhak mendapatkan kebahagiaan. Inilah menunjukkan pentingnya identitas sebagai umat pilihan Allah. Lalu apa yang kedua yang mau ditegaskan? Ayat 6-9 mengatakannya, kuasa dan kebesaran Allah nyata. Mazmur ini menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Kuasanya terlihat dari setiap ciptaannya. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Keadilan dan kebenaran Allah itu nyata. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang keempat itu. Allah adalah sumber kebenaran dan keadilan. Maka umatnya dipanggil untuk mengandalkan Tuhan karena dialah Tuhan yang setia, adil, dan benar. Tidak ada yang lain. Lalu apa yang keempat? Yang menjadi penegasannya, pengawasan dan perlindungan Allah. Itu dinyatakan oleh ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Artinya apa? Allah adalah pribadi yang menjaga dan melindungi umatnya. Allah yang melihat, Allah yang peduli terhadap setiap pribadi yang hidup di dalam ketakutan akannya. Dan selalu berharap kepada Allah akan kasih setianya nyata dalam hidupnya. Lalu apa yang kelima yang mau ditegaskan? Pengharapan kepada Allah saja. Ayat 20 sampai ayat 22 mengatakannya, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dia adalah penolong kita dan perisai kita. Artinya yang mau ditegaskan, umat Tuhan diajak untuk menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai penolong, pelindung, dan perisainya. Dan disinilah kita melihat yang mau ditunjukkan adalah bahwa dalam segala situasi, dalam segala keberadaan, umat Tuhan, pribadi yang percaya, haruslah menggantungkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, tema kita mengatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita melalui nats kita hari ini? Yang pertama sekali, kita harus memahami bahwa takut akan Tuhan itu bukan berarti ketakutan dalam arti negatif, tetapi lebih kepada rasa hormat, penghormatan, dan pengakuan kuasa Allah serta keagungannya. Ini menunjukkan, ini mencakup sikap hati yang rendah hati dan ketaatan yang penuh kepada perintahnya. Lalu apa yang kedua kaitan temanya? Perhatian khusus dari Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat 18 sampai ayat yang ke-19 itu. Di mana ayat itu menegaskan bahwa Tuhan memiliki perhatian khusus kepada mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan dan selalu berharap kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu mengawasi dan peduli terhadap umatnya yang setia dan selalu ada di dalam kasih setia Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Kaitan temanya. Tidak lain adalah adanya janji perlindungan dan keselamatan. Itu dikatakan oleh ayat yang ke-19 itu. Artinya, di sini kita melihat bahwa Tuhan menjanjikan perlindungan dan keselamatan bagi setiap orang yang takut kepadanya.
Dan ini memberikan keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong di saat yang tepat, di saat kritis, di saat pergumulan, dan di saat segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keempat? Yang bisa kita kaitkan dengan tema kita, adanya pengharapan yang teguh. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-20 itu. Artinya, di sini kita melihat ada sebuah pertanyaan, apakah kita memiliki pengharapan yang teguh dalam Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Bagaimana kita dapat memperkuat pengharapan di tengah-tengah kesulitan? Apakah kita tetap memiliki pengharapan yang teguh itu? Lalu apa yang kelima, yang terakhir, yang bisa kita kaitkan dengan tema kita hari ini, adanya panggilan untuk hidup dalam ketulusan dan ketaatan. Artinya apa? Akuilah bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Dan itu seharusnya mendorong setiap kita untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada pribadi yang takut akan Dia. Lalu, apa yang menjadi refleksi untuk setiap kita melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama, bisa kita melihat refleksi untuk setiap kita tidak lain adalah menghargai hubungan dengan Tuhan. Hargailah hubunganmu dengan Tuhan. Ketika ada kesadaran bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita, seharusnya itu menjadi dorongan untuk kita untuk tetap menghargai dan memelihara hubungan dengan Allah kita. Lalu apa yang kedua? Hiduplah dalam ketulusan dan ketaatan. Artinya, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan mengawasi kita, itu memanggil kita untuk hidup dengan integritas dan ketaatan. Kita seharusnya berusaha menjalani hidup yang mencerminkan iman kita dan menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Percayalah terhadap perlindungan Tuhan. Di sini kita bisa berefleksi bahwa dalam masa sesulit apapun atau dalam menghadapi tantangan seperti apapun, kita diingatkan untuk tetap mempercayai bahwa Tuhanlah pelindung dan penolong setiap kita. Ketakutan akan Tuhan itu seharusnya memberi kita ketenangan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli dan akan menjaga setiap kita. Lalu apa yang keempat? Yang menjadi refleksi untuk setiap kita melalui perikop kita hari ini. Yang keempat tidak lain, bangunlah pengharapan dalam Tuhan. Bangunlah selalu. Artinya kita diajak untuk menantikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Pengharapan ini bukan hanya dalam konteks keselamatan, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Termasuk pekerjaan kita, termasuk aktivitas kita, juga kesehatan, dan relasi kita dengan sesama, terlebih dengan Tuhan kita. Lalu apa yang kelima? Jadilah berkat kepada orang lain. Jadilah berkat di hidup. Ketika kita menyadari kasih dan perhatian Tuhan kepada kita juga dipanggil untuk berbagi berkat dan hidup di dalam kasih kepada setiap orang. Lalu apa yang keenam? Yang menjadi refleksi setiap kita tidak lain adalah hidupilah ketakutan yang benar di dalam Tuhan itu. Ketakutan akan Tuhan itu seharusnya mengubah cara hidup kita. Artinya, ini bukan berarti kita tidak hanya takut akan konsekuensi dari tindakan kita, tetapi lebih kepada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa disamakan dengan CCTV. Kalau CCTV bisa mati. Kalau CCTV bisa digelapi, ditutupi. Tapi mata Tuhan lebih dari CCTV. Dan omnipresent, dia ada di mana-mana. Maka milikilah kehidupan yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk melangkah, menjalani kehidupan ini
dengan janji dan kesetiaan Tuhan yang selalu melekat dan melingkupi setiap kami. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.